Hai hai hai, salam Kota Mangga, Kota Indramayu, Kota Wong Riang. Oke, gimana kabar-kabarnya sedulur-sedulur Bang Armi KB? Semoga sehat selalu, waras, bergas, sugi beras ya, sering keramas, bakadus. Gimana kabarnya nih dari Indramayu, dulur-dulur Bang Armi nih yang di Indramayu, yang di Sumedang, yang Cirebon, Kuningan, Majalengka, Jakarta, Bogor, ya dari Banten, dari Tangerang, pokoknya dari Jawa Tengah, Jawa Barat nih ya, seluruh Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Sumatera juga, dari Kalimantan juga yang di sana. Dan yang dari luar negeri juga nih, saya sapa dulu juga nih ya, saya sapa juga nih yang dari luar negeri, Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, apa tuh, Hong Kong, Qatar, Saudi, Oman, nah terus apalagi itu yang negara apalagi itu, banyak sekali ya dulur-dulur dari dulur-dulur Bang Armi ya. Masya Allah, terima kasih ya, semoga sehat-sehat selalu. Nah, kali ini saya mau mengangkat sebuah video lagi nih ya. Video di saat debat kemarin ya. Sesinya sesi pertanyaan antara yang bertanya itu Paslon 02, Luki Hakim Saifuddin, bertanya kepada Paslon 03, Nina Agustina Tobroni. Oke, yuk kita ke videonya. Ciao. Oke, lagi-lagi masih dalam rangka akuntabilitas maupun juga profesionalitas dan pelayanan yang baik kepada kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Masih saya menambahkan, saya ingat betul 2 kali kita menggelontorkan APBD kita dalam rangka untuk asesmen atau open bidding ya, atau istilah sekarang ini asesmen. Selama 2 kali kita kerjasama dengan pihak lain sebagaimana Mabes Polri, sudah ada nama muncul, bahkan juga sudah terpublish, sementara tergagalkan dan tidak digunakan. Ini uang rakyat ya, 2 kali 200 juta itu, 400 juta ini kalau kita alihkan untuk namanya saluran irigasi pertanian, ini luar biasa ini. Atau termasuk juga kaitan dengan masalah untuk kaitan dengan nelayan misalnya dalam rangka subsidi BBM. Jadi 2 kali itu kaitan mubazir ya, sebagaimana pernah kita lakukan. Dan saya masih ingat betul bahwasanya 2 kali open bidding ataupun asesmen ini tidak pernah terselesaikan, dan hari ini pun masih ada 9 sebagaimana kalau bukan 12 ya. Kemudian ada 4 camat yang merangkap jadi kepala dinas, sementara camat adalah jabatan teritorial. Oke, ya itu pertanyaan dari 02 kepada 03 ya, menanyakan tentang dana asesmen itu ya. Oke lah, saya tidak ngebahas ke situ ya. Saya mau ngebahas yang karena jawaban dari saya membahas yang di PLT-nya ini nih, yang di PLT-nya ini nih. Jadi karena jawaban pertanyaan yang pertama itu tidak dijawab oleh Paslon 03 Nina Agustina ya. Justru jawabannya itu tentang mengenai pegawai-pegawai yang merangkap. Nah, supaya jelas lagi, yuk kita ke videonya. Terima kasih banyak untuk 02. Terima kasih karena Bupati adalah pejabat pembina kepegawaian, dia mempunyai suatu hak prerogatif, kembali lagi hak prerogatif. Dan kita mengatakan adalah bagaimana kita melihat kompetensinya dari kualifikasinya dan kinerjanya. Pada saat open bidding, kita melihat 3 ini, kita wawancara, kita interview. Dia sanggup atau tidak? Kalau dia tidak sanggup, kasihan. Itu aja yang kita laksanakan. Dan ini memang bisa membuka, dan kita sudah sampaikan juga, karena kerja saya itu tidak sembarangan. Kita sampaikan kepada KASN pada saat itu dan memperbolehkan. Dan kita kepada PLT pun kita 3 bulan kita perpanjang lagi, 3 bulan lagi kita perpanjang lagi. Dan salah satunya ya kita uji coba, jangan sampai ada gratifikasi dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya, itu ya jawaban dari Nina Agustina ya. Ternyata tidak menjawab dari pertanyaan yang pertama. Yang dijawab adalah yang kedua tentang ketenagakerjaan yang merangkap. Apa jawabannya? Ya, tadi jawabannya bahwa sebagai pemimpin daerah itu mempunyai hak prerogatif. Yang mempunyai hak untuk menentukan gitu. Nah, ini kan menjadi gimana ya?
Memang betul ada hak prerogatif itu dari seorang pemimpin daerah itu betul, memang betul. Tapi kan ada aturannya juga, nggak mungkin gitu sampai selalu diperpanjang. Lah ini ada apa? Memangnya nggak ada orang lagi gitu ya? Nggak ada orang lagi gitu. Oke, kita lanjut lagi videonya, yuk. Masih ingat mungkin teman-teman sekalian di Indramayu, kita pernah punya PLT Kepala Dinas Pendidikan 4 tahun loh, satu. Kemudian sampai hari ini Kepala Dinas Pertanian belum pernah ada namanya PENDAS. Bahkan lebih irus lagi, Kepala BKPSDM merangkap sebagaimana Direktur Rumah Sakit. 4 camat Indramayu, camat Kliag, camat Jatibarang, dan lagi 1 camat Balongan. Ini merangkap dinas sebagai kepala dinas. Setahu kami, sebagaimana regulasi tadi kayak Pak Haji Hasan tadi menyampaikan, regulasi apa yang bisa mendasari? Karena camat itu jabatan teritorial, makanya ada rumah camat di situ. Makanya ini yang penting barangkali dalam rangka memaksimalkan pelayanan camat sebagai koordinator di desa, bahwasanya kita merasakan bagaimana ironis sekali kaitan dengan jabatan-jabatan yang sangat masih dibutuhkan dan kosong sampai hari ini. Dan saya juga masih heran nih, regulasi apa yang mengatur, walaupun itu hak prerogatif bupati menentukan siapapun jabatannya, tapi pertama eselonari, kedua kepangkatan, kedua sebagaimana yang namanya. Waktu Anda habis, Bapak. Oke ya. Jadi tadi diperjelas lagi nih sama Pak Haji Saifuddin nih pertanyaannya tadi ya tentang mengenai kepegawaian gitu. Memang untuk regulasi sebagai hak prerogatif sebagai seorang pemimpin yang bisa menentukan ini begini, ini si nanti begini, ini merangkap begini, ini merangkap dengan itu. Lah ini kecamatan. 4 camat merangkap sampai kepala dinas. Ya kan apa ya, hak prerogatif yang bagaimana yang kayak begitu tuh kan. Jadi ya pantesan ya untuk Indramayu, mohon maaf nih buat buat 03 ya sebagai incumbent ya. Ya pantesan Indramayu itu jadinya kacau. Karena apa? Karena jabatan-jabatan yang mestinya diisi oleh orang-orang yang sebenarnya yang semestinya gitu. Ini justru malah dirangkap-rangkap. Lah, sekarang yang merangkap dan PLT sampai 9 bulan. Jadi karena hak prerogatif 3 bulan, kan batas PLT itu kan 3 bulan. 3 bulan perpanjang lagi, 3 bulan perpanjang lagi, 3 bulan perpanjang lagi, akhirnya menjadi 9 bulan. Nah, pada akhirnya kan ini kan ya jadi hak prerogatif yang seperti apa gitu. Ini regulasi dari mana? Kan kacau. Perjalanan pemerintahan kan menjadi kacau. Pantes Indramayu jadi nggak jelas. Karena banyak pejabat-pejabat yang merangkap. Nah, itu dia. Makanya memang hak prerogatif itu betul, setiap pemimpin daerah itu bahkan sampai presiden pun mempunyai hak prerogatif. Ya, sampai kuwu pun mempunyai hak prerogatif loh, punya loh. Gitu. Tapi kan ada batasannya gitu. Ada batasannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Yuk. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Semuanya itu pastinya ada prestasi dan adanya profesionalitas. Saya kembalikan lagi hak prerogatif karena banyak hal yang kita pikirkan. Dan kami selalu yang namanya kita selalu berkoordinasi kepada KASNM pada saat itu. Dan kembali lagi seperti contoh, kalau kita selalu melihat masa lalu tidak akan pernah selesai. Tapi pada saat dulu dokter pernah menjadi Satpol PP, ya kan? Itu kan kewenangan atau hak prerogatif dari segala hal seorang pemimpin, tapi bukan berarti diktator. Dan kembali lagi kalau memang Dir RRSUD saya melihat beliau bisa menjadi sekarang PLT BKPSDM karena RSUD-nya sudah berjalan dengan baik dan dia bisa menjabat double untuk menjadi PLT dari BKPSDM untuk memperbaiki sistem yang ada. Terima kasih. Nah, ini nih barulah terbuka sebenarnya mohon maaf ya untuk Nina Agustina, ini pantas banyak program-program yang gagal ya, karena dia selalu beralasan karena yang berpatokan sebagai mempunyai hak prerogatif. Padahal ya kalau kita pikirkan lagi ya, seperti tadi penjelasannya ada dokter lalu ke Satpol PP, ini kan bukan right job
right man. Jadi tidak sesuai dengan pekerjaannya. Yang tadi dibilangnya itu profesional lah. Kalau sudah seperti ini profesionalnya di mana? Kacau nih kalau kayak gini nih. Jadi ya terima kasih ya Pak Saifuddin ya, Pak Haji Saifuddin ya sudah mempertanyakan ini ya kepada Nina Agustina, sehingga sekarang kita jadi tahu ya kenapa di Indramayu itu di kepemimpinan Nina Agustina ini kok seperti ini ya. Terbilang gagal dengan programnya banyak yang belum jalan ya. Programnya gagal nih. Ya karena memang Nina Agustina tidak menempatkan orang-orang yang pada tempat yang semestinya gitu. Terlalu banyak yang rangkap jabatan. Nah, ini kan menjadi satu keanehan. Ada apa? Padahal ASN ya yang tingkatan eselon ya. Indramayu itu banyak loh, dan yang berprestasi itu banyak. Kenapa harus dirangkap-rangkap? Lah dirangkap-rangkap dengan alasan karena ada hak prerogatif. Nah ya hak prerogatifnya itu seperti apa? Kalau hanya untuk sementara mengisi di saat kekosongan, ya itu bolehlah itu hak prerogatif itu. Tapi kalau sampai sepanjang itu, sampai diperpanjang lagi, memangnya nggak ada lagi gitu? Emangnya nggak ada orang yang ya kan, emangnya nggak ada orang lagi gitu kan. Oke lah kalau begitu kita cukup aja segitu aja ya teman-teman ya, dulu Bang Army ya. Ya intinya yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ada manfaatnya ya buat kita semua, menjadi edukasi juga buat kita semua, dan ini bisa menjadi pelajaran untuk nanti yang akan memimpin Indramayu ke depannya ya, setelah sekarang ini tentunya, setelah pilkada ini ya. Mudah-mudahan semua ini bisa dibenahi semua. Saya harapannya dengan 02 di paslon 02 ini, Luki Hakim dan Haji Saifuddin ini bisa membenahi ini semua ya, dengan profesionalnya sebagai seorang pemimpin di daerah ya, untuk menempatkan orang-orang. Jangan sampai ada lagi yang didobel-dobel rangkap jabatan yang kayak begini. Aduh, nggak jelas kalau kayak gini nih. Oke, begitu saja ya. Jangan buat dulur-dulur KB, salam sehat ya buat semuanya. Jangan lupa nanti tanggal 27 datang ya ke TPS masing-masing untuk menyalurkan suara berdemokrasi untuk memilih calon pemimpin bupati ya untuk Indramayu ya. Dan jangan lupa sampai di TPS coblos nomor berapa? Nomor 2. Coblos nomor 2 Luki Hakim Saifuddin untuk kemenangan Indramayu dan menjemput kemenangan Indramayu, dan untuk Indramayu yang adil, makmur dan sejahtera. Terima kasih semuanya. Hati jadi pemimpin.